Dari Amir Khan hingga Hrithik Roshan, 10 artis Bollywood papan atas ini memberikan kegagalan terbesar di tahun 2022. Meskipun menampilkan artis papan atas dan juga dibuat dengan anggaran besar, namun film-film yang mereka bintangi tidak dapat bertahan di box office. Tahun 2022 memberikan banyak kegagalan untuk Bollywood. Beberapa film yang sangat dinantikan ternyata tidak menghasilkan keuntungan. Sementara pembuatnya menghabiskan banyak uang untuk pembuatan film dan promosinya, mereka bahkan tidak dapat mengembalikan anggaran besar tersebut. Sobat Info Bollywood Indonesia, di segmen cerita Bollywood kali ini, kami akan membahas tentang 10 selebriti Bollywood yang memberikan kegagalan terbesar di tahun 2022. Tonton videonya sampai dengan selesai, dan jangan lupa untuk subscribe channel Info Bollywood Indonesia, aktifkan tanda loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan info terbaru dan menarik seputar perfilman Bollywood. Satu, Ranveer Singh dengan film Cirkus dan Jayesh Bhai Jodhar. Di tahun 2021, film berjudul 83 yang dibintangi oleh Ranveer Singh gagal di box office. Tahun 2022 filmnya yang berjudul Jayesh Bhai Jodhar juga tidak tampil baik di box office. Dibuat dengan anggaran sebesar 86 crore, atau sekitar 172 miliar rupiah. Film ini hanya meraup pemasukan sekitar 26 crore di box office, atau sekitar 52 miliar rupiah. Namun, ketika film tersebut dirilis di platform digital, film ini mendapat sambutan positif oleh penonton. Sekarang film Ranveer Singh lainnya berjudul Cirkus juga telah dirilis. Ini juga mengalami kegagalan besar di box office. Film yang disutradarai oleh Rohit Sethi ini tidak hanya gagal di box office, tetapi juga mendapat ulasan yang buruk dari penonton dan kritikus. ये जो मेरे साथ होता है, उसे क्या कहेंगे? कुदरत का करिश्मा कहेंगे और क्या कहेंगे? 2. Kangana Ranaut dengan film Dakat. Sejak teaser dari filmnya dirilis, untuk mengungkap penampilan Kangana Ranaut sebagai agen Agni, film Dakat menjadi perbincangan oleh banyak pecinta film. Namun ketika dirilis, itu gagal berjalan dengan baik di box office. Dibuat dengan anggaran sebesar 85 crore, atau sekitar 170 miliar rupiah, film Dakat hanya mampu meraup penghasilan sebesar 2,5 crore di box office, atau hanya mendapat pemasukan sekitar 5 miliar rupiah. Bencana ini terjadi karena penayangan film dibatalkan di seluruh India, dan diganti dengan film Bol Bulaya 2, yang dibintangi oleh Tabu dan Kartik Aryan. से रूह अलग करना बिजनेस है मेरा. 3. Ranbir Kapoor dengan film Samsera. Setelah lama absen, Ranbir Kapoor kembali ke layar lebar dengan drama periode penuh aksi, namun gagal menebar keajaibannya. Dibuat dengan anggaran besar dengan perkiraan sebesar 150 crore, atau sekitar 300 miliar rupiah. Film yang juga dibintangi oleh Fanny Kapoor ini hanya mendapat pemasukan sekitar 64 crore di box office, atau hanya menghasilkan pemasukan sebesar 128 miliar rupiah. Setelah film tersebut gagal di box office, pembuat film Karan Malhotra menulis catatan yang menyentuh hati di Instagram, dan meminta maaf karena kegagalan film tersebut. Film ini sayangnya gagal menarik perhatian penonton di bioskop. 4. Akshay Kumar dengan film Raksa Bandhan dan Samrat Prithviraj. Dipuji sebagai aktor Bollywood yang paling menjanjikan, tetapi tahun 2022 mungkin merupakan tahun terburuk bagi Akshay Kumar. Pria itu tidak memberikan blockbuster pada filmnya. Film-filmnya yang sangat ditunggu-tunggu, seperti Raksa Bandhan, Ram Setu dan Samrat Prithviraj ternyata tidak menghasilkan pundi-pundi uang. Di tahun 2023, Khiladi Kumar memiliki 6 film yang dijadwalkan tayang, termasuk film Selfie, Oh My God 2, remake Surarai Potru, Kapsul Yil, Vedat Marathe Fir Daudel Sat, dan Bade Mian Chote Mian. Kami berharap tahun baru memberinya secercah harapan. 5. Amir Khan dengan film Lal Singh Chadha. Film ini dikerjakan selama beberapa tahun. Orang-orang dengan sabar menunggu untuk melihat bagaimana tuan perfeksionis menciptakan kembali keajaiban Tom Hanks dalam film aslinya yang berjudul Forrest Gump.
Itu juga film comeback Amir Khan beberapa tahun setelah perilisan film Dangal. Tetapi lagi-lagi film ini juga merosot di box office. Apakah budaya boykot yang harus disalahkan? Film ini bahkan tidak berhasil memulihkan anggaran pembuatannya, yang mencapai angka sebesar 186 crore, atau sekitar 372 miliar rupiah. 6. Prabhas dengan film Radhe Shyam. Prabhas menjadi fenomena di seluruh dunia, setelah rilis film Bahubali karya sutradara SS Rajamouli. Namun, superstar selatan itu gagal memenuhi harapan para penggemar. Dibuat dengan anggaran sebesar 300-350 crore, atau sekitar 600-700 miliar rupiah, film Radhe Shyam yang dibintangi Pooja Hegde bersama Prabhas, hanya mencetak angka sebesar 150-200 crore, atau sekitar 300-400 miliar rupiah. 7. Amitabh Bachchan dengan film Goodbye. Sebagian orang menyebut film Goodbye sebagai film yang paling diremehkan di tahun 2022. Goodbye gagal menyebarkan keajaibannya di box office. Film yang dibintangi oleh Rashmika Mandanna, Amitabh Bachchan, dan Neena Gupta ini gagal membawa para pecinta film ke bioskop. Dibuat dengan anggaran sebesar 30 crore, atau sekitar 60 miliar rupiah, film yang disutradarai oleh Vikas Bahal, sutradara dari film Queen ini hanya mengumpulkan pemasukan 10 crore di box office, atau sekitar 20 miliar rupiah. 8. Ayushmann Khurrana dengan film Anek. Bahkan film berbasis konten dari Ayushmann Khurrana juga gagal di box office. Meskipun mendapat beragam ulasan positif, film ini bercerita secara langsung tentang arus bawah diskriminasi yang dihadapi oleh orang-orang Timur Laut. Film Anek hanya meraup pendapatan sebesar 11 crore, atau sekitar 22 miliar rupiah, sementara film dibuat dengan anggaran sebesar 47 crore, atau 94 miliar rupiah. 9. Hrithik Roshan dan Saif Ali Khan dengan film Vikram Vedha. Orang-orang berpikir bahwa Hrithik Roshan dan Saif Ali Khan tidak akan dapat melakukan keadilan atas apa yang dilakukan Vijay Sethupathi dan Erma Davan di film aslinya. Namun, saat tampilan pertama film tersebut dirilis, para penggemar terpesona, terutama dengan penampilan Hrithik. Pembuatan ulang film Tamil dalam bahasa Hindi ini dibuat dengan anggaran sebesar 175 crore, atau sekitar 350 miliar rupiah. Film Vikram Vedha hanya berhasil mendapatkan pemasukan sebesar 135 crore, atau sekitar 270 miliar rupiah. Film ini sampai saat ini juga belum dirilis di platform digital. और एक दूसरे के वजह से सवाल सही गलत का है लाइन की 10. Runway 34. Salah satu film paling diremehkan di tahun 2022. Film Runway 34 yang dibintangi Ajay Devgan sayangnya tidak melakukan bisnis yang bagus di box office. Dibuat dengan anggaran sebesar 65 crore, atau sekitar 130 miliar rupiah, film ini hanya meraup pendapatan sebesar 54 crore, atau 108 miliar rupiah. Film thriller yang diproduksi dan disutradarai oleh Ajay Devgan ini juga dibintanginya sebagai pemeran utama. Kisah film, yang terinspirasi dari kejadian nyata, yang juga dibintangi oleh Amitabh Bachchan, Rakul Preet Singh, Boman Irani, Angira Dar dan Ahmad Harhas adalah tentang panggilan Mayday yang dibuat oleh Kapten Vikran Hanna, seorang pilot maskapai penerbangan, ketika dia kehilangan harapan untuk menyelamatkan penerbangannya dan penumpangnya. मैं चीजें कभी भूलता नहीं. I have a photographic memory. Sobat Info Bollywood Indonesia, meskipun menampilkan artis papan atas dan juga dibuat dengan anggaran besar, namun film-film yang mereka bintangi tidak dapat bertahan di box office. Beberapa film yang sangat dinantikan ternyata tidak menghasilkan pundi-pundi uang. Sepertinya tahun 2022 menjadi tahun kegagalan bagi Bollywood. Bagaimana menurut kamu dengan kegagalan film-film besar Bollywood di tahun 2022? Apakah faktor boykot menjadi penyebabnya, atau karena selera penonton yang sudah berubah? Silahkan bagikan pendapat kamu di kolom komentar. Silahkan di-like jika kalian suka dengan video ini. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya ke akun media sosial kalian, agar channel ini makin berkembang dan maju ke depannya.
dan kami dapat membuat konten-konten Bollywood lainnya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.